Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Dineno Kendri dari Fakultas Hukum dengan nomor pokok mahasiswa saya 203300516001. Di sini saya akan membahas tentang hukum perdagangan internasional dalam hukum perdata internasional dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen Faugianda Juanda, SH, LLM, CLA, CPRB, CML, CME, CMLC. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu hukum perdata internasional. Apa sih hukum perdata internasional itu? Mari kita lihat. Baik, hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan keluarga negara yang berbeda-beda. Hukum perdata internasional mempertanyakan jurisdiksi mana sengketa harus diselesaikan, hukum mana yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tersebut, dan bagaimana penegakan terhadap hukum asing. Selanjutnya di sini ada sumber-sumber hukum perdata internasional dibagi menjadi 6. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada traktat atau perjanjian, yang ketiga ada asas-asas hukum umum, yang keempat ada hukum kebiasaan, yang kelima ada jurisprudensi nasional maupun internasional, dan yang keenam ada doktrin hukum atau ajaran hukum umum. Selanjutnya di sini ada teori dalam hukum perdata internasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori penunjukan kembali, yaitu dibutuhkan dalam menentukan status personal seseorang karena terdapat semacam hukum perdata nasional dari masing-masing negara. Ada beberapa teori penunjukan kembali yang menjadi teori hukum perdata internasional. Yang kedua, ada teori penunjukan kembali, adalah ketika hakim negara X melakukan penunjukan berlakunya hukum negara Y yang bersifat secara menyeluruh, baik kaidah hukum internal dan kaidah hukum perdata internasional yang berlaku di negara Y. Yang ketiga, teori penunjukan lebih jauh, adalah ketika hakim negara X melakukan penunjukan secara menyeluruh hukum negara Y, kemudian menunjuk lebih jauh lagi pada hukum negara Z. Nah, di sini ada perbedaan hukum perdata internasional dengan hukum internasional lainnya. Dapat diketahui bahwa hukum terbagi atas dua kelompok besar, yaitu hukum privat dan hukum publik. Dalam konteks internasional pun demikian, ada hukum internasional privat dan ada hukum internasional publik. Namun, istilah kedua golongan besar tersebut lebih dikenal dengan hukum internasional dan hukum perdata internasional. Perbedaan keduanya ada pada objek yang diaturnya. Hukum internasional privat atau hukum perdata internasional atau yang disebut dengan HPI, yang disingkat dengan HPI adalah hukum yang mengatur masalah atau persoalan perdata internasional. Beda, hukum perdata internasional dengan hukum perdata nasional adalah adanya unsur asing. Unsur asing tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan, faktor domisili, bendera kapal, pilihan hukum, tempat letaknya benda, tempat terjadinya proses perkara, dan sebagainya. Sementara itu, hukum internasional publik atau yang dikenal dengan hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya. Nah, kita udah masuk ke dalam hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional biasa disebut sebagai international trade. Pengertian perdagangan internasional adalah suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut disetujui dan disepakati bersama. Secara mendasar, hukum perdagangan internasional lahir dari praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut sebagai lex mercatoria atau law of merchant. Lex mercatoria tumbuh dari adanya 4 faktor. Yang pertama, lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan Yang kedua, lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut. Yang ketiga, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktik penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Dan yang keempat, berperannya notaris dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum dagang. Pada tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Lantas, mereka mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Nah, hukum perdagangan internasional di Indonesia masih terdiri dari peraturan hukum yang tertulis, yang telah terkodifikasi, dan peraturan tertulis yang belum dikodifikasi. Seperangkat peraturan hukum perdagangan yang telah terkodifikasi yaitu KUHD, atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan KUHS, atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil. Sedangkan seperangkat peraturan yang belum terkodifikasi terdiri dari seperangkat peraturan yang berada di luar dari kedua kitab undang-undangan di atas,
Indonesia baru dimiliki hukum perdagangannya sendiri pada tahun 2011 dengan nama Undang-Undang Perdagangan Indonesia yang disahkan oleh DPR. Undang-undang ini terdiri dari 19 bab, 122 pasal, dan termasuk 9 peraturan pemerintah, 14 peraturan presiden, 20 peraturan menteri, dan 19 butir peraturan tambahan. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, mempengaruhi stabilitas harga dan barang ekspor. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang keempat, mendapatkan profit secara internal maupun eksternal. Yang kelima, terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, terciptanya efisiensi dan spesialisasi. Yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran negara. Yang kedelapan, mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang kesembilan, menstabilkan harga. Nah, di sini ada jenis hukum perdagangan internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah suatu sistem perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang menyepakati perjanjian dagang guna mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Yang kedua, perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral adalah sistem perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa adanya keterikatan atau batasan wilayah, sehingga mempunyai cakupan dagang yang lebih luas. Perdagangan internasional jenis ini dinilai lebih transparan, adil, dan efektif untuk mencapai tujuan ekonomi. Dan yang terakhir ada perdagangan regional. Perdagangan regional adalah sistem dagang dilakukan beberapa negara dan terjadi dalam satu kawasan yang sama. Berikutnya di sini ada contoh perdagangan internasional. Yang pertama ada impor. Impor merupakan suatu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Misalnya, Inggris membeli kelapa sawit dari Indonesia. Oleh karena itu, bisa dibilang Inggris melakukan impor kelapa sawit. Yang kedua ada ekspor. Ekspor adalah aktivitas menjual barang atau jasa ke luar negeri. Misalnya, Indonesia menjual barang berupa pakaian ke Amerika Serikat. Artinya, Indonesia menjadi eksportir ke negara Amerika Serikat. Yang ketiga ada tekstil atau disebut dengan aktivitas perdagangan internasional yang gunanya untuk memperluas pasar suatu produk. Yang keempat ada border crossing, yang merupakan perdagangan internasional yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan memiliki perjanjian khusus. Tujuan dari perdagangan ini untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan dalam berbelanja. Nah, di sini juga ada hambatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memang sudah terjadi sejak lama, bahkan ribuan tahun lalu. Tentunya kegiatan ini memiliki beberapa hambatan, yaitu yang pertama terjadinya kebijakan ekonomi dan politik internasional, yang kedua adanya perbedaan nilai mata uang, yang ketiga ada konflik besar di suatu negara yang ingin atau sedang diajak kerjasama, yang keempat birokrasi yang pelik, yang kelima kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan yang kelima perdagangan hanya dikhususkan bagi negara menjadi anggota organisasi tertentu. Nah, di sini ada pertanyaan, jika arus globalisasi yang semakin cepat berjalan sekarang ini membuat perdagangan bebas menjadi tidak terbendung lagi, suka atau tidak suka Indonesia harus menerimanya. Namun, apakah Indonesia siap menyongsong era perdagangan bebas? Mari kita lihat jawabannya. Dan di sini jawabannya, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perdagangan internasional dalam bentuk UU, PP, Kepres, dan Kemen. Akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup untuk bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang kuat dalam kancah perdagangan internasional. Indonesia harus lebih gigih dan mengemukakan posisi yang dan kepentingannya melalui satu forum multilateral agar hukum perdagangan internasional benar-benar menjamin kesinambungan dan keadilan antar pihak yang lemah dan yang kuat. Dalam hal ini, WTO sebagai wujud suatu kekuasaan internasional di bidang perdagangan internasional diharapkan dapat menegakkan rule of law dalam masyarakat global. Jadi kesimpulannya bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli lintas negara yang mana subjeknya merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Sistem perdagangan yang berlaku pada awalnya masih berdasarkan sistem barter antara barang dengan barang. Melalui kemajuan teknologi yang sangat cepat, distribusi barang dan jasa semakin mudah, dan perdagangan internasional pun menunjukkan kompleksitasannya. Perdagangan yang terjadi di Indonesia juga telah terjadi sejak abad yang lalu dan
aturan hukum yang berlaku mengenai dagang telah diatur sejak Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Seiring berjalannya waktu, sumber hukum dagang yang dikodifikasikan dari hukum Belanda, lalu kemudian undang-undang setelahnya dimunculkan dan dikaitkan dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.